Pemirsa, Senin 9 Februari 2026 mendatang, media akan merayakan Hari Pers Nasional. Tetapi Hari Pers tahun ini datang di saat industri media sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan. Industri dan iklan media menyusut dengan cepat, cara orang mengkonsumsi berita pun berubah, serta cara televisi berita bekerja juga ikut berubah. Memang di satu sisi, televisi berita ini masih dianggap sebagai rujukan ketika terjadi peristiwa besar, seperti diantaranya bencana, konflik, politik, hingga pemilu. Tetapi di sisi lain, kita juga mendengar kabar tekanan ekonomi media yang memaksa banyak media untuk mengurangi jumlah wartawan. Yang mau tidak mau juga membuat jurnalis bekerja lebih keras lagi, padahal di saat bersamaan tuntutan kecepatan serta persaingan dengan platform digital makin ketat. Nah, pertanyaan sederhananya, di tengah perubahan ini, di mana posisi televisi berita? Kita akan membahasnya lebih lengkap pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung bersama saya di studio Semesta BTV. Di sebelah kanan saya ada Bapak Zaki Amrullah selaku pemimpin redaksi Berita 1 TV. Apa kabar Bapak? Baik, Susah. Baik. Dan di sebelah kanan di ujung ada Bapak Revolusi Riza Zulferdi, wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia TV. Apa kabar Mas Revo? Baik, Susah. Baik. Dan tidak lupa pemirsa di sebelah kiri sisi saya ini ada Bang Lalu Mara Satria Wangsa selaku pemimpin redaksi TV One. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Dan pemirsa, yang terakhir, ini ada Mas Yogi Arif Nugraha, pemimpin redaksi Kompas TV. Salam sehat Mas Yogi. Salam sehat. Baik, nanti akan ada satu lagi pemirsa yang akan bergabung dalam dialog kami pada hari ini. Namun saya akan mulai saja terkait dengan tantangan media di era digital. Dan ini masih merupakan rangkaian untuk kita menuju ke Hari Pers Nasional yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari 2026 mendatang. Nah, saya akan langsung tanya mungkin ke Bang Mara nih. Sebagai secara kasat mata sih saya lihatnya yang paling senior mungkin ya di antara kita yang hadir pada hari ini. Nah, Bang, kalau dilihat terkait dengan kondisi media, apalagi TV berita ya Bang ya, mungkin bisa direfleksikan sedikit terkait dengan bagaimana perjalanan TV berita menurut Anda beberapa tahun terakhir dan juga perubahan besar di industri ini dan posisinya sekarang ini di mana sih Bang menurut Abang? Memang kalau dilihat ADEX tiap tahun kan turun. Dan ADEX ini kan tidak lepas dari ekonomi. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Purbaya pada zaman Pak Budiono, Gubernur BI, itu kredit 22% sampai 26% pertumbuhan kredit. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu di atas 6% waktu itu kan. Dan sekarang kan semakin turun pertumbuhan kredit itu 7%. Dan pertumbuhan ekonomi itu kan ya sekitar 5%. Dan itu dampaknya besar. Dan mengutip dari Pak Purbaya bilang bahwa media akan hidup kalau pertumbuhan ekonomi itu di atas 6%. Dan pertumbuhan kredit itu 22%. Jadi spreadnya antara 7% dan ke 22% oleh Pak Purbaya masih jauh. Rasanya ya wajar bila semua kita, terutama segmen TV berita itu dibilang ngap-ngap, iya faktanya itu. Tapi adeknya besar. Tapi ini yang perlu kita kaji adalah soal yang penilai kita ini kan satu orang nih, satu lembaga. Nielsen ya Bang? Nah itu Pak Jaki bilang Nielsen. Nah ini kita perlu membahas soal ini sebetulnya terbuka bagaimana. Soal metodologi kita semua tahu lah bahwa kita menerima juga dinilai dengan, kan kita tidak anti soal ilmu pengetahuan. Tapi perlu transparansi di sini gitu. Soal bagaimana kita dinilai. Soal bagaimana masyarakat itu juga melihat TV berita apa benar segini. Kedua, kita dinilai dari 11 kota, tapi kita distribusinya sampai 540 kota seluruh Indonesia. Jadi harganya kan berarti kan harganya kita 11 kota sebetulnya kan. Sebetulnya kan harusnya dihargain kan Sabang sampai Merauke dong, tapi kan yang dihitungnya 11 kota. Sampling gitu. Terlalu besar diskonnya. Jadi real price-nya itu yang kita belum tahu. Jadi kalau sebetulnya kalau harga dasarnya, harga fairness-nya itu berapa, ketahuan, rasanya sih tidak sesulit ini gitu. Rasanya tidak, tapi karena tidak ada lembaga penyeimbang, ya dia sendiri, ya mau apa lagi. Kita kan harganya given kan. Kita dinilai ya given, BTV ya dinilai ya given aja ini. Dan kita harus terima bahwa pembenar itu hanya ada di satu lembaga. Ya, dia bilang enggak, kamu cuma 1%.
kamu 0,1 ratingnya ini. Terus kita mau challenge gimana? Nggak tahu. Nah itu di satu sisi. Yang kedua ya kita juga harus mengakui bahwa yang abadi itu kan perubahan. Betul. Dunia berubah, teknologi informasi demikian pesat majunya dan semua orang bisa jadi wartawan. Sampai dulu orang bangga jadi citizen jurnalis sampai satu beberapa media memberikan kesempatan untuk orang bebas bisa menulis. Padahal kan tidak semua orang bisa jadi wartawan. Tidak semua kan jurnalis itu kan profesi, profesi yang dihargai. Tapi sekarang orang bisa semua. Dan kalau kita lihat sekarang bahwa kita bersaing dengan bukan media yang ya saya mau Kompas belum bersaing lagi. Kita bersaingnya sekarang dengan lihat aja dengan homeless media, Betul. dengan KOL, dengan podcast yang mana kalau kita lihat apakah itu sesuai dengan produk jurnalistik apa tidak, ya nggak tahu. Begitu masalah dia bilang saya produk jurnalistik. Tapi begitu dia bilang ini enggak, katanya begitu dagang enggak, bukan jurnalistik. Begitu tugas dia pakai undang. Jadi ini mesti diselesaikan, banyak hal yang mesti kita selesaikan. Tapi percayalah bahwa sampai kiamat TV berita itu dibutuhkan. Jangan-jangan nanti pas di neraka juga nanya. Ada yang liput ya. Ada liput kan? Jadi percayalah bahwa kita harus optimis bahwa tantangannya besar, iya. Tapi bagaimanapun juga bahwa ya efisiensi itu memang multitasking itu semakin hari semakin kita tidak bisa lagi spesialisasi begini. Akhirnya kita menerima keadaan bahwa ya udah multitasking itu memang yang paling memungkinkan saat ini untuk kita bisa bertahan. Ya, jadi suatu keharusan ya Bang ya, dan kita harus bisa beradaptasi juga dengan perubahan itu. Nah, mungkin dari Mas Revo ingin menambahkan apa yang disampaikan Bang Lumara tadi. Iya, tantangannya besar. Karena kita tahu kan sekarang itu situasi, pertama kalau kita ngomong soal ekonomi ya, ekonomi kita kan masih belum sepenuhnya kembali membaik setelah pandemi. Ya pertumbuhan ekonomi kita 5%, masih 4, sekian, kemudian 5% gitu ya. Dan kita berharap memang pertumbuhan ekonomi bisa seperti sebelumnya di atas 6, seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Mara ya. Pertama ada situasi ketika ekonomi masih banyak sebenarnya pelaku pasar ini yang masih dalam posisi menunggu kan. Jadi duit ditahan. Saya sih sebenarnya meyakini duit ada tapi mungkin karena mereka menunggu. Jadi situasi ini sebenarnya waktu yang tepat atau enggak untuk invest kan gitu ya. Nah ketika menahan uang yang paling paling mudah untuk menahan pasti biaya publikasi. Sementara mostly hampir semua media di Indonesia ini free kan, bukan subscriber, bukan pakai metode subscription gitu, berbayar gitu. Nah maka itulah kemudian tidak salah kalau pemerintah juga berusaha berkampanye bahwa ekonomi kita membaik karena yang perlu ditekankan kepada masyarakat adalah optimisme pasar, itu yang pertama. Tapi kan situasi kita faktualnya tidak begitu. Kita tahu 2 hari ini aja indeks harga saham gabungan anjlok habis-habisan gitu kan. Jadi ya situasi rupiah juga masih belum stabil gitu. Harga emas terus naik gitu. Nah ini kan indikator pasar yang membuat mungkin pelaku pasar juga dan kita semua secara faktual harus masih meraba-raba apakah ekonomi kita apakah benar-benar sudah baik atau masih belum baik-baik saja. Tapi kan kalau kita semua ngomong indeks ekonomi artinya kita semua masih merasa ekonomi kita belum sepenuhnya baik gitu. Kemudian kita menghadapi tantangan teknologi. Pesaing kita seperti yang tadi sampaikan Bang Mara gitu, Bang Lumara, bahwa kita menghadapi persaingan tidak hanya dengan sesama pelaku industri media, tapi juga dengan para siniar, para podcaster, kemudian para influencer, yang notabene mereka secara regulasi saja kan tidak sama, beda. Kita misalnya di TV terestrial ada P3SPS misalnya. Ini mungkin juga tantangan atau PR juga buat pembuat regulasi bahwa
bagaimana kemudian industri media ini memiliki ground pertempuran, at least setidaknya dalam regulasi yang sama dengan para yang ada di dunia digital ya. Nah, apakah itu di homeless media dan sebagainya itu. Kita dibatasi dengan beberapa aturan-aturan, sementara di P3SPS gitu ya, sementara di digital aturannya belum ada. Nah ini PR mungkin ya seiring dengan tahun ini harusnya kan KPI baru ya. Dan kemudian masih ada PR dengan undang-undang penyiaran. Walaupun kita semua juga harus mengawal undang-undang penyiaran itu supaya jangan sampai nanti ketika pembahasan di DPR pencolengnya datang gitu. Pencopetnya datang ketika pembahasan undang-undang penyiaran. Tapi memunculkan persaingan yang relatif seimbang harus itu rasanya diperlukan. Karena kalau enggak akan beda ini. Dunia persaingannya akan beda. Ada teknologi yang berubah, kemudian ada perilaku mengkonsumsi berita juga berbeda. Gitu. Jadi kalau kita di TV kayak sekarang nih, kita nonton program ini kan orang harus duduk di depan TV gitu. Sementara ketika dengan kemajuan teknologi sekarang orang bisa memilih kapan nonton acara televisi atau acara siaran yang ada gitu ya, dengan VOD di kapan dan dimanapun itu terserah pemirsanya gitu dia pilih. Nah itu yang challenge yang memang sekarang dihadapi, situasi-situasi yang kondisi yang memang ada beberapa hal yang kita membutuhkan atmosfer atau iklim ekosistem yang pengaturan yang lebih fair, tapi di sisi lain juga dari kitanya sendiri juga harus mengikuti perubahan yang ada gitu. Kalau enggak kitanya akan ketinggalan. Nah itulah mungkin kita sama-sama tahu di TV One, Kompas, CNN, Indonesia, Berita Satu, semua juga masuk dalam homeless media kan. Pada akhirnya gitu. Itu kan salah satu upaya kita untuk masuk dalam menambah eyeball gitu ya. Menambah eyeball. Cuman ya dengan target audiens yang berbeda-beda, kita berusaha memperluas reach audiens kita, akan jangkauan audiens kita. Karena berbeda juga di digital, di .com misalnya semestanya seperti apa, kemudian misalnya di media sosial semestanya seperti apa, berbeda gitu. Antara satu media sosial yang satu dengan yang lain juga berbeda. Nah ini kondisi gitu ya, yang kita harus sama-sama kalau survei internal di kami di Transmedia, kami memetakan di 2025 itu hampir semua media secara viewership turun 30% untuk digital ya. Nah, ini memang challenge gitu bagaimana. Sementara tadi disampaikan Bang Lalumara bahwa jurnalisme itu bagaimanapun akan tetap dibutuhkan. Gitu. Karena kalau misalkan kita bicara citizen jurnalis atau warga bertukar informasi di media sosial, mereka kan tidak terikat dengan kode etik jurnalistik dan sebagainya, sehingga akurasi beritanya juga dipertanyakan. Noise-nya terlalu tinggi. Nah ini sebenarnya kelebihan kita yang harus kita kedepankan, bahwa media seperti kita ini, televisi berita itu punya guidance, punya rel kode etik jurnalisme yang membuat produknya harusnya lebih akurat dan lebih kredibel. Nah itu yang harusnya menjadi advantage value kita gitulah untuk bersaing. Gitu. Kualitasnya tidak perlu diragukan sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hasil produk jurnalistik dari para wartawan, apalagi wartawan TV berita, karena kita memiliki guidance yang sudah jelas. Ketika kita akan menyiarkan berita tersebut sudah pasti terverifikasi, ada proses di belakangnya yang cukup panjang, sehingga nantinya berita tersebut sampai di tangan masyarakat. Nah, tadi Bang Lalumara sudah menjelaskan, kurang lebih menyinggung juga soal kondisi ekonomi yang bermainkan peran juga dengan kondisi media saat ini. Mas Revo juga menambahkan terkait dengan perubahan teknologi, ada pasar juga, konsumen kita, audiens kita ini berubah juga, dan juga terkait dengan regulasi tempat disinggung tadi ya. Nah, kalau dari Mas Yogi, cerita dari teman-teman di Kompas saat ini melihat perjalanan panjang Kompas Media dan kondisi saat ini, apa yang menjadi highlight? Apakah ada bagian yang disampaikan tadi atau ada catatan tersendiri nih Mas? Iya. Karena tadi bicara TV berita, otomatis asumsi saya adalah produk-produk jurnalistik sebagian besar yang dihasilkan oleh TV berita.
Saya mau masuk dulu bahwa situasinya sangat challenging itu pasti. Perubahan itu terjadi tadi sudah diurai oleh Bang Mara dari sisi ekonomi, dari sisi bisnis, dari sisi perkembangan teknologi juga oleh Revo. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita bicara soal jurnalistik dan banyak pihak mengatakan perubahan teknologi sedrastis apapun, seheboh apapun, dan itu pernah terjadi. Di puluhan tahun yang lalu pernah terjadi. Tetapi jurnalistik itu selalu menjadi bagian dari tantangan zaman. Karena itu menurut saya harus ada dua. Pertama, kita bagaimana memastikan bahwa profesional etik dan profesional kompetensi. Nggak bisa hilang. Bahwa kompetensi di masa sebelum ada disrupsi digital itu berbeda dengan setelah ada disrupsi digital, iya. Termasuk juga etik. Nah, kenapa etik? Karena hanya itulah yang membedakan produk jurnalistik di kita semua dengan konten-konten. Yang mereka bisa mengatasnamakan kadang-kadang jurnalistik, kadang-kadang tidak. Nah, etik itulah yang kemudian harus terus dirumuskan dan harus ikut sesuai dengan tantangan zaman. Kenapa? Karena begini, kalau itu tidak bisa dibedakan dan kami pelaku jurnalistik sendiri juga tidak menjaga itu, ya jangan salahkan publik kalau tidak bisa membedakan bahwa oh ini konten kreator, ini produk jurnalistik. Itu dulu yang paling penting. Yang berikutnya adalah kalau kita mau mengikuti tradisi jurnalisme kita, bahwa kita memberitakan pro kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, itu kan bagian dari tanggung jawab pers. Nah, baru berikutnya kita bisa masuk bahwa kalau begini kemudian negara itu juga harus clear menjelaskan bahwa saya ada di mana posisinya. Karena itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Makanya problem kita dan kelihatan kita tergopoh-gopoh adalah ketika regulasi itu ada di belakang persoalan. Dan itu selalu terjadi. Menghadapi teknologi yang keniscayaan terus bergerak makin kedodoran. Nah, karena itu baik sisi teknologi, baik sisi transformasi jurnalisme, baik bagaimana kita komitmen menjaga kemurnian jurnalistik, itu harus jadi satu. Karena kita bicara soal TV berita ya. Jadi berikutnya adalah kita harus bilang bahwa yang namanya menjaga daya saing, daya unggul, kompetitif dan sebagainya itu bagian dari cara kita hidup. Tetapi jangan lupa ketika kita berada di sebuah negara, di sebuah aturan yang memang regulasinya, contoh kita semua ada di lembaga penyiaran, undang-undang penyiaran. Ada Komisi Penyiaran Indonesia, ya kan? Kalau semuanya berjalan sendiri-sendiri, nggak akan ketemu. Dari aspek negara hanya mengatakan bahwa saya memang harus mengatur karena undang-undangnya mengatakan ini harus diatur. Kita ini berpikir satu, menjaga tradisi jurnalisme yang baik, kedua kita bertahan hidup. Gak akan ketemu. Makin ini tidak ketemu, makin jadilah, makin tersudut lah, makin ada di posisi yang termarginalkan lah ruang-ruang redaksi ini. Karena itu kita harus satu, tetap optimis, yang kedua kita konsisten. Kalau kita masih menjadi televisi berita, positioningnya adalah kita pastikan bahwa komitmen terhadap profesional etik dan profesional kompetensi itu harus ada. Nah, ini harus disadari oleh para pihak, terutama negara. Kenapa? Begitu bicara soal jurnalisme sebagai bagian dari kewajiban pers, ya kan? Berhadapannya dengan siapa? Dengan kepentingan publik. Kepentingan publik adalah konsumen kebijakan dari pemerintah. Termasuk pertumbuhan ekonomi, termasuk juga bagaimana masyarakat mengkonsumsi, dihadapkan dengan homeless media, dihadapkan dengan platform global yang luar biasa. Bisa nggak pemerintah melihat bahwa siapa yang saya akan ajak bekerja sama untuk mengantisipasi ini? Buat saya itu akan menjadi hal yang kita akan menyesal kalau itu tidak dilakukan hanya sekedar bicara soal penyelamatan sebuah lembaga media. Dari sisi industri udah pasti, karena pasti akan mengikuti. Nah, dari situ kemudian pemerintah akan mengambil kebijakan. Oke, untuk menyelamatkan ini saya bisa memisahkan. Oke, media-media ini yang memang tersertifikasi, yang memang dia menerapkan prinsip kerja jurnalistik yang baik, itu ketahuan. Nah, kualitas produk ada di sana. Disitulah cara ketimbang kita menghardik semua rame nih, ekses negatif dari disrupsi digital, itu keniscayaan. Itu, tapi kalau kita terus-terusan menyoal itu tanpa melakukan sesuatu, dan negara
itu bisa sekali melakukan itu. Baik. Jadi kita melihatnya adalah ini challenging. Kedua, pernah ada di masa lalu, ini dinamika perjalanan industri media. Dalam konteks TV berita harus lebih dari itu. Kita mau kemana? Mau menempatkan konstruksi media atas realitas, artinya kita berpihak kepada nilai-nilai tertentu. Hari ini misalnya, dalam sistem ekonomi yang kita sedang mengejar pertumbuhan, kita boleh menyampaikan melalui apa? Produk berita kita. Dan pemerintah dan semua stakeholder harus dewasa melihat itu. Ya. Jangan pernah melihat produk jurnalistik itu sebagai ancaman. Kalau kita ingin menempatkan sebagai pilar keempat demokrasi. Betul, media memiliki peran yang penting pemirsa dan ini merupakan pilar keempat demokrasi sebagai watchdog ya. Bagaimana pemerintahan ini berjalan, apakah benar-benar sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat. Nah, tadi Mas Yogi sudah memaparkan sangat detail dan saya menggarisbawahi betapa sangat pentingnya untuk tetap menjaga rasa optimisme tersebut di tengah perubahan yang ada dan juga intervensi ataupun langkah dari pemerintah ini juga menjadi penentu ya bagaimana media bisa bertahan juga ke depannya. Nah, menarik juga kita untuk menggali bagaimana perspektif dari Mas Zaki nih. Kita kan BTV ini juga TV berita nih Mas. Nah, apakah Anda juga merasakan hal-hal yang disampaikan teman-teman tadi, apalagi mungkin kita tumbuh di era disrupsi medianya sangat kencang sekali. Benar-benar ketika media ini sudah berubah. Ya, saya mau nyambung tadi apa sih sebetulnya yang diminta Mas Yogi tadi soal harus ada atensi dari pemerintah kan. Maksud saya begini, sampai hari ini itu kan pemerintah mungkin punya banyak sekali saluran informasi ya, dia punya web, punya rilis, punya online, punya macam-macam. Tetapi jangan lupa mereka tidak TV berita itu punya keunggulan yang jauh lebih dibanding tadi itu online dan segala macam. Dia bisa menghadirkan ruang publik langsung, masif, menyeluruh dan segala macam. Gitu. Artinya ini membuat tadi TV berita itu relevan. Nah, yang kedua adalah kalau itu dianggap relevan untuk komunikasi publik, harusnya pemerintah juga menganggap bahwa apa yang terjadi hari ini itu bukan cuma soal problem di industri penyiaran, industri media, tetapi lebih jauh dari itu. Kenapa? Karena TV berita barangkali ya kalau kita GR bisa jadi TV berita ini semacam infrastruktur komunikasi nasional gitu. Sama seperti ketika pemerintah harus bikin jalan agar distribusi barang itu lancar gitu ya. Sama seperti ketika pemerintah harus bikin PLN, listrik agar industri bisa jalan. Pemerintah pada situasi hari ini yang perlu banyak sekali komunikasi ke publik dengan begitu banyak program yang dia miliki, harusnya juga menganggap ini sesuatu yang strategis. Jadi kalau itu betul, kalau pemerintah sudah benar gitu menilai kita TV berita, maka artinya treatmentnya tentu akan berbeda dong gitu. Jadi persoalan digital dan lain-lain, saya itu selalu optimis itu Mas. Ya, ada banyak situasi lah. Hari-hari ini misalnya ketika ada Aceh, gempa Sumatera dan segala macam, TV berita justru relevan kok. Gitu. Publik masih menunggu itu kok. Publik itu di tengah situasi yang mencemaskan seperti kemarin tuh, termasuk kerusuhan Agustus dan lain-lain. Dia itu butuh kepastian informasi. Kalau enggak apa? Yang muncul di publik adalah potongan-potongan video viral, informasi-informasi hoax dan lain-lain. Dan apakah kita mau masyarakat yang mengandalkan informasi yang kredibel agar dia bisa melakukan tugasnya dengan benar, itu berangkat dari sumber-sumber yang tidak terverifikasi misalnya gitu. Dan itu relevansinya. Saya kira itu susah. Karena saya ingat betul dulu zaman Mas Yogi ada namanya Daniel Dakide ya, litbang dia senior lah. Dia pernah cerita ketika kita ngobrol soal disrupsi, soal media digital, dia bilang apa? Zaman batu itu berakhir bukan karena sudah tidak ditemukan batu, tetapi karena manusia sudah menemukan teknologi lain, ada perunggu, ada besi, ada macam-macam gitu. Artinya apa? Mungkin hari ini ada medium yang berbeda ya, sama seperti ketika sejarah media itu kan dari penny press, kemudian koran, radio, TV, WWW, hari ini artificial intelligence misalnya, artificial intelligence, itu kan sama perkembangan media itu begitu, itu sunatullahnya begitu gitu loh. Tapi kan bagaimana kita menghadapi itu dengan tadi adaptasi kalau kata Revo Bang lalu juga itu susah saya kira. Baik, berarti memang kita sepakat ya semuanya di sini bahwa sebenarnya TV berita walaupun keras sekali kita lihat arus informasi beredar di ruang media sosial, TV berita masih sangat relevan. Nah, pertanyaan lanjutannya,
Kalau boleh jujur, masing-masing dari Anda menilai mengapa pemerintah seperti sampai dengan saat ini ya, kalau saya pribadi melihatnya belum terlalu signifikan kita melihat atensi ditunjukkan kepada kita, media konvensional atau media mainstream ini, TV berita, ketika sudah banyak sekali kita membahas mulai dari soal ekonomi, soal regulasi, nah tetapi kesannya sangat lambat nih. Mungkin Mas Revo, kalau boleh jujur apa yang terjadi kira-kira menurut Anda? Mungkin bukan tidak peduli ya, tapi mungkin yang diurus juga banyak lah gitu. Terlalu banyak yang diurus. Jadi kalau pengalaman kami sih sebenarnya komunikasi dengan aktor-aktor pemerintah itu berjalan cukup baik selama ini. Jadi apakah itu kalau dengan kita kan stakeholder kita pasti dengan Komdiji, ya kan. Kemudian ada Badan Komunikasi Pemerintah sekarang setelah sebelumnya PCO ya. Terus kemudian misalnya dengan kalau di bawah Sekretaris Negara kan ada Biro Pers Media Informasi Istana gitu ya. At least dengan beberapa biro-biro humas itu relasinya cukup baik. Dan saya rasa kita semua sama ya. Karena memang media ini bagaimanapun kan harus membangun, kita ini kan berkawan dengan semua. Betul. Kita ini berkawan dengan stakeholder, mau itu orang baik dan orang jahat itu kan menjadi narasumber kita lah gitu ya, narasumber kita. Nah, persoalannya memang sekarang yang harus kita sama-sama, tadi misalnya Bang Lalu, saya itu masih ada yang orang menyampaikan bahwa media TV berita itu akan sehat kalau misalkan pendapatan per kapitanya 6.000 USD, pendapatan per kapitanya. Nah sekarang kan kita belum sampai sana. Jadi nanti kalau naik lagi, media yang khusus olahraga misalnya, itu akan naik lagi tuh angkanya. Mungkin sekitar, saya lupa angkanya, tapi mungkin sekitar 10.000 lah. Tapi kalau misalkan masih di bawah itu, mostly masyarakat luas, konsumen yang luas itu masih ya tercermin dari yang yang ada, sampling dari yang ada sekarang gitu kan. Acara-acara general entertainment, dangdut dan sebagainya itu menjadi penguasa slot gitu. TV berita kalau kita kumpulkan sekarang nih, kita sekarang semua ini di sini dikumpulkan paling cuma 10-12% total sekitar 8 sampai 12. Semuanya breaking news itu bang saya maksimal 14%. Pas Agustus lalu pas rusuh-rusuh tinggi gitu ya. Tapi kan reguler ya. Tapi reguler itu kalau misalkan dikumpulin TV berita yang ada di Indonesia sekarang nih, mulai yang paling senior gitu misalnya Metro, TV One, Kompas, Berita 1, BTV, kemudian CNN, News gitu ya. News. Paling sekitar 8-12% daily. Normal, ketika hari normal ya. Jadi artinya memang segitu. Walaupun kita bisa klaim bahwa yang nonton adalah status ekonomi sosialnya di atas kan. Status ekonomi klasifikasinya di atas. Nah, cuman buat pemasang iklan tentu kan yang dihitung adalah eyeballs, gitu kan, eyeballs. Kalau kita bicara TV dari FTA ya, gitu. Nah, maka itulah penting memang kita memperluas eyeballs. Apakah itu masuk ke digital, ke .com dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita bicara sama-sama yang kita pengen dorong adalah, maka itu kemudian pertama, memang kita punya tanggung jawab sama-sama gitu untuk pertumbuhan ekonominya. Kedua, ya tadi regulasinya harus buat lebih fair dengan yang lain. Berarti memang sudah ada, tetapi memang pelan-pelan kita akan melihat bagaimana perubahannya. Dan tadi saya akan tertarik untuk mendalami, memperlebar eyeballs bagi TV berita untuk bisa bertahan di tengah situasi saat ini. Tetapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Kita akan kembali usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di BTV. Years ago, Jakarta Globe was part of Investor Daily Now. It's published every Friday in Investor Daily newspaper, sharing stories that introduce Indonesia to the world. Jakarta Globe, bring Indonesia to the world.
Sahabat Ramadan, saksikan Kultum Ramadan 2026 yang hadir sepanjang bulan Ramadan untuk terus menginspirasi. Hanya di BTV, Bersatu Penginspirasi. Hanya di BTV dan Berita 1. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasamu, kemudian engkau membesarkan Allah atas petunjuk. Wah, acaranya seru banget ya. Semoga ini bisa menjadi awal semester Ramadan ke depannya. Kali ini, tim Cerita Jakarta mau jalan-jalan ke beberapa taman kota nih. Untuk melihat langsung gimana kebijakan Taman 24 Jam ini bekerja di lapangan. Halo Abang Eko, kembali lagi di Cerita Jakarta. Jakarta punya cerita. Hanya di Berita 1 dan BTV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di BTV Arah Baru Informasi. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Revo, saya ingin ke Bang Lalumara nih sekarang. Tadi kan kita sudah membahas sudah banyak sekali ya Bang, tapi saya ingin mengetahui untuk teman-teman di TV One mungkin dengan perubahan arah preferensi audiens ke platform digital dan juga media sosial, bagaimana nih media mainstream menyesuaikan konten dari model kontennya dan juga distribusinya ini agar tetap relevan, apalagi kan pasarnya paling banyak nih millennials dan juga Gen Z nih Bang, ada perbedaan taste? Ya, kita mau berubah itu memang sebuah keharusan. Tapi tidak semuanya perubahan itu juga bisa dimakan. Itu yang pertama. Bahwa misalnya kita punya market ya 40 ke atas, tiba-tiba kita mau cari market ke bawah. Ya jangan mimpi juga akan dimakan juga gitu. Kita harus realistis gitu. Bahwa multitasking iya, bahwa kita fokus pada apa yang memang sudah selama ini dikerjakan, nah itu dimaksimalkan. Dan memang media tidak hanya sekarang kalau dari segi bisnis, tidak hanya sekedar kita akan memproduksi berita dan menyebarkan berita, tapi kan kita harus ikut sesuai perkembangan zaman bahwa produk turunannya itu kan banyak sekarang, bahwa dan itu juga memang ada pangsanya juga. Tinggal bagaimana apakah kita bisa gitu. Apakah dengan multitasking ini bisa, apakah orang-orang kita ini bisa. Nah, ini yang memang jadi tantangannya. Bahwa kita harus optimis iya dan kita harus itu gitu. Masih saya percaya bahwa TV berita masih sangat dibutuhkan. Semasih ada Kementerian Komunikasi dan Komdigi, artinya bahwa media itu diperlukan gitu oleh terutama pemerintah maupun oleh pasar. Kalau soal dari iklan ya itu memang sesuai dari kelihatan dari pertumbuhan ekonomi saja gitu. Itu kan realistis saja gitu. Baik, nah kalau di Kompas gimana nih Mas Yogi, adakah juga kiat-kiat yang coba dilakukan meskipun tidak bisa semua perubahan dimakan seperti tadi kata Bang Lalu ya, kita tahu pasar berita ini memang segmennya sangat segmented sekali, tetapi kan mungkin kita juga berharap supaya agar apa yang kita produksi ini bisa semakin luas, pasar bisa dikonsumsi juga berbagai kalangan. Nah kalau dari Kompas bagaimana Mas? Iya susah, saya kira nggak hanya Kompas ya, kita semua di sini akan sama bahwa satu, kita harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun. Beradaptasi itu artinya kita mau melakukan perubahan supaya relate dan relevan, itu penting. Bisa dikerjain. Bisa dikerjakan dan kita bisa. Apa dimakan apa enggak, gitu. Nah, itu soal lain. Makanya harus relate dan relevan. Jadi kita harus terus melihat, contoh misalnya, tadi kita bicara soal eyeballs di free to air. Tapi begitu kita sudah konvergensi, sudah main juga di banyak platform, bahkan di homeless dan sebagainya, itu kan juga jadi lebih besar. Nah hanya pertanyaannya adalah seringkali kita, ini paling tidak di yang saya alami adalah
selalu tantangannya adalah ketika kita mau mengubah, coba yuk kita berinovasi dari sisi konten supaya gayanya gaya-gaya untuk generasi yang lebih muda dan sebagainya. Itu seringkali disalahpahami bahwa harus bergeser substansi jurnalistiknya. Lagi-lagi saya mengacu ke jurnalistik karena kita TV berita. Padahal sebenarnya kan enggak. Kalau kita lihat di sosial media, anak-anak muda juga mereka dengan itu. Tetap saja substansinya tetap bagus. Yang namanya akurasi, yang namanya keandalan data itu harus nomor 1 gitu. Tapi cara mengemas packagingnya itulah yang kemudian kita kejar-kejaran. Nah, tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kita mau melakukan perubahan, kita merasa bahwa ada audiens yang baru, ya didekati sebaik mungkin. Dan itu memang harus ada keberanian. Kenapa? Karena pada prinsipnya produk jurnalistik itu ya tidak mengenal, ini harus agak dikurangin akurasinya. Tidak kan? Satu. Yang kedua, kita harus konsisten menjadi clearing house of information di tengah situasi yang sekarang luar biasa, informasi dari mana-mana, potensi atas disinformasi, potensi hoax dan sebagainya ada. Bisa nggak kita berada di tengah sebagai clearing house information? Yang menilai siapa? Publik. Atas apa? Atas konsistensi yang kita lakukan. Meskipun kadang-kadang harus melawan arus misalnya. Tetapi lama-lama pasti akan ke sana. Orang akan bertanya, orang akan melihat. Sampai ada satu situasi di mana kita lihat kerusuhan 25 Agustus sampai dengan 29, 30. Itu kan kita ramai di sosial media, ujung-ujungnya kan konfirmasi. Dan ternyata teori lama komunikasi mengatakan salah satu fungsi konfirmasi adalah televisi. Gitu loh. Orang boleh main sekarang second screen, nonton, main di grup WA, tapi ujung-ujungnya dia akan nonton. Bahkan ada situasi di mana orang nonton TV berita, kemudian dia eksis di grupnya, mantau. Karena dia nonton salah satu TV berita sedang breaking news, itu kan fenomenanya. Dia munculkan, dia live tweet, dia macam-macam gitu. Nah dari situ sebenarnya kita bisa melihat peluang. Ini kan soal bagaimana kita melakukan diversifikasi. Masalahnya, every second is cost, Mbak. Ya. Terus kita di kepala kita maunya cepat dapat returnnya dapat. Di sisi lain bahwa terjadi ketimpangan, bahwa pola bisnis di media TV ini brutal. Benar. Pembayaran itu 90, 120 sampai 90 hari. Serem bisnis ini. Cash flow keganggu. Jadi bagaimana mengatur cash flow itu juga berat. Jadi setiap perubahan itu sebuah keniscayaan. Yang paling abadi itu perubahan. Tapi perubahan di TV, every second is cost. Itu berapa tahan kita. Itulah Bang, kenapa tadi saya mengatakan bahwa kalau kita, kenapa sebagai tanggung jawab pers kemudian kita diatur oleh negara, semua program pemerintah dan sebagainya ujungnya kan untuk kepentingan publik. Nah dalam konteks ini kita menggunakan frekuensi publik semua ini. Ini kan kita harus kembalikan. Nah artinya apa? Kita mau memilih hidup dalam perspektif performance based atau quality. Quality ini yang tadi saya mengingatkan, dua itu tadi. Profesional etik dan profesional kompetensi. Sehingga kita bisa menjadi bagian dari pemerintah secara profesional melakukan apa? Konstruksi media atas realitas. Pemerintah sehebat-hebatnya dia butuh partisipasi. Dia butuh image yang baik terkait dengan programnya supaya terimplementasi. Pemerintah juga butuh yang namanya evaluasi. Posisi kita menjadi watchdog mereka itu part of evaluasi. Sehingga itu yang saya sampaikan mau bersama. Kalau hanya bicara soal jumlah orang nonton, kita ini lama-lama bukan mass media. Mass media itu adalah sosial media. Sehingga kita harus bisa menjadi pembeda dengan konstruksi produk yang memang fokus custom. Customize. Gitu, menjaga etik dan juga menjaga terkait dengan kompetensi itu. Nah, kalau begitu, Mas Zaki, kira-kira strategi apa sih yang biasanya paling sudah pernah dicoba oleh media BTV mungkin, dan ini ternyata menunjukkan hasil juga untuk kita bisa tetap catch up di tengah perubahan dunia yang sangat cepat. Informasi kan kalau kita tadi bicara dengan kecepatan, kita tidak bisa menampik bahwa medsos itu pasti lebih cepat daripada kita, tetapi kita juga menjaga agar konten ini bisa diterima dengan utuh juga, informasi tetap sesuai dengan apa yang ada di lapangan, profesionalismenya ada dan juga etiknya juga ada. Ya kalau hari ini itu kan hampir semua media itu mengikuti apa yang disebut dengan convergence dan pada satu titik barangkali itu adalah mode of survival gitu kan. Jadi
karena kita tadi Bang Lalu cerita bahwa setiap adalah cost gitu, sehingga kita hari-hari ini tuh banyak yang tidak lagi bermimpi tentang memperbesar studio, menambah jumlah karyawan, segala macam. Saya mau motong, justru saya bilang kita harus optimis. Paling tidak ada BTV yang bisa dibilang pendatang baru dengan arah baru informasi, itu punya studio baru. Saya bilang, kenapa kita harus pesimistis gitu loh? Sebetulnya artinya masih punya masa depan. Orang melihat seperti media masa ini bisa suram, tapi BTV berani masuk. BTV menjadi bukti ya, Pak. Artinya bahwa ini ada sesuatu, gitu loh. ada peluang. Kita jangan ditakut-takuti oleh kekhawatiran zaman. Sebetulnya kita masih punya. Paling enggak ini ada studio baru dan luar biasa, Bang, studionya. Berarti kita patut berbangga sebenarnya, Mas. Iya, gini. Kan selama bertahun-tahun itu industri media kita itu dapat iklan lah. TV, radio, cetak misalnya, iklan ke sana. Hari ini dengan pergeseran cara komunikasi orang, mereka berpindah ke digital, iklan juga pindah ke sana kan, kira-kira begitu. Kita kemudian suffer. Kenapa TV berita suffer? Karena TV berita itu ya cost-nya mahal, harus punya studio, punya kira-kira ya dalam 1 jam siaran gitu kan kita tahu ada puluhan orang yang terlibat di belakangnya lah kira-kira gitu. Sementara kecepatan atau pengurangan AdSense gitu, iklan itu tidak serta-merta bisa kita ambil, kita bisa kurangi karyawan kita gitu, hanya karena pendapatan kurang kan gitu. Kan itu satu. Nah maka kemudian banyak yang kemudian konvergen, nyari AdSense dengan YouTube dan lain sebagainya. Itu juga kita lakukan. Tapi kan ada banyak kritik juga soal konvergensi itu. Konvergensi kan tidak cuma soal create one, publish many gitu kan, di banyak platform gitu kan. Tetapi banyak juga yang misalnya menganggap bahwa, saya ingat betul, ada yang menyamakan misalnya sebagai jurnalis Swiss Army jurnalis. Jadi Swiss Army itu pisau itu yang di dalamnya ada garpu, sendok, gunting dan segala macam, gunting kuku segala macam. Katanya itu hanya perlu ketika kita ada di rimba, di hutan gitu ya. Tapi ketika kita pulang, kita kan sudah punya sendok sendiri, punya sendiri gitu. Tapi pertanyaan besar buat kita adalah siapa yang berani menjamin hari ini industri media kita termasuk TV berita tidak berada dalam rimba raya? Kan itu problemnya. Jadi ini bagian dari mode of survive misalnya. Harusnya memang ditingkatkan lebih jauh. Konvergensi tidak cuma soal operasional, tetapi ada soal regulasi. Bagaimana Revo ini dulu komplain bahwa gimana ngomong AdSense YouTube yang 5.000 views cuma 2 sen dolar misalnya. Itu kan nggak cukup untuk itu gitu. Jadi harus ada ekosistem yang menggunakan itu gitu misalnya. Harus ada yang endorse itu. Jadi tidak semata-mata bisa semuanya, apalagi tadi dia bilang soal aturan yang tidak adil ya. Kita ini dari awal sudah self-sensor. Tayangan kita itu semuanya self-sensor karena P3SPS tidak boleh ngomong jorok, tidak boleh ngapa-ngapain gitu. Barang kita dari inventory itu kalau misalnya masuk ke YouTube, mana mungkin laku. Dengan bahasa yang kalem, dengan ngelempar aja nggak boleh gitu Mas ya. Tayangan mainstream lah gampangannya gitu ya. Nggak mungkin juga ada di FDI kita gitu. Tetapi itu tadi ada yang tidak adil tadi kan situasinya. Padahal misalnya hari ini, kalau misalnya hari ini kan kita bicara soal reshuffle ya, di mana akan ada reshuffle. Apakah mungkin reshuffle itu diumumkan di podcastnya Deddy Corbuzier atau di yang lain lah gitu, Denny Sumargo atau yang lain kan enggak. Atau bahkan gampangannya ya, karena Revo ini wartawan di istana itu kan selalu dari media mainstream, nggak ada itu wartawan dari itu loh. Jadi pada satu titik pemerintah itu sebetulnya ngakuin pentingnya TV berita, tapi di satu yang lain mungkin harus didorong oleh Kompas, oleh TV One, oleh CNN dan oleh kita gitu. Gampangnya gini, ketika ada viral penjual es spons di ini ya oleh aparat penegak hukum viral nih. Iya, betul. Begitu klarifikasi dan permintaan maaf yang diundang tetap kita. Nah, itu dia. Itu yang tadi saya bilang. Itu menjadi bukti ya. Kita menjadi clearing house ya. Jadi rilis permintaan maaf apa dan sebagainya. Viralnya kan di media sosial. Iya, betul. Yang respons itu kan, yang si bapak-bapak tua itu di Depok. Ruang konfirmasinya di kita. Ruang konfirmasinya ada di
media kita. Nah, kira-kira gitu. Baik, nah berbicara tadi menyambung terkait dengan Mas Zaky sempat menyinggung terkait dengan AdSense di YouTube, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya ingin ke Mas Revo sedikit. Apakah Mas Revo bisa memberikan cerita, mungkin berbagi cerita terkait dengan inovasi model bisnis yang pernah dilakukan terkait dengan salah satunya mungkin ada monetisasi digital atau kolaborasi lintas platform, dan apakah ini cukup catch up Mas dengan kondisi agar media mainstream tetap bisa berkelanjutan untuk saat ini setidaknya? Sejauh ini sebenarnya kan yang perlu didorong adalah bagaimana kemudian kita ini sebagai pelaku industri secara bisnis ya bisa duduk satu meja bisnis to business dengan penyedia platform. Gitu. Karena selama ini kan pembagian AdSense dan sebagainya itu secara sepihak ditentukan oleh pemilik platformnya. Betul. Gitu. Nah, itu yang salah satu yang tidak fairnya misalnya. Gitu ya. Nah, ini kan seharusnya memang ada aturan dari negara yang mengharuskan adil gitu, sehingga ya memang satu sisi bisa diserahkan semuanya lewat mekanisme pasar aja. Ya setiap media harus bisa dealing bisnis to bisnis dengan si platform. Gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalkan ini semua karena ini menyangkut ke berlangsungan orang banyak gitu ya. Betul. Ada aturan yang menggarisbawahi di situ, yang mengatur itu gitu misalnya. Nah, karena itu tadi gitu ya, kita itu ya naruh di media sosial secara pembagian revenue-nya diatur satu pihak, gitu kan, pembagian AdSense-nya. Nah, kalau kita berkaca, sebenarnya kita bisa melihat dari model bisnis beberapa media-media di global gitu yang berhasil gitu ya. Taruhlah sekarang kalau misalkan kita berkaca pada media global, New York Times termasuk salah satu yang bisa keluar tuh dari jeratan sunset-nya dia. Ketika bicara koran sunset, kemudian dia melakukan adaptasi dan mereka berhasil. Yang dilakukan oleh New York Times tetap sama seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Yogi, bahwa kredibilitas yang dibangun, yang dijual adalah kredibilitasnya. Gitu. Sehingga New York Times masuk ke ruang-ruang sosial media, tapi hanya sebagai teaser saja. Window. Jadi hanya sebagai etalase teaser, nanti kemudian akan diarahkan masuk ke platform utamanya New York Times. Dan itu dengan metode subscription, artinya berbayar. Yang dilakukan oleh, misalnya oleh BBC. Dia memperluas, dia masuk dalam industri-industri yang lain gitu ya, siniarnya dia dikuatin, kemudian konten-kontennya juga dikuatin dan sebagainya. Atau ada beberapa lah model bisnis yang mungkin kita juga harus sama-sama dalam, kalau misalkan kita bicara dalam konteks Hari Pers Nasional ini, mungkin perlu Dewan Pers itu memfasilitasi kita semua kemudian mencari cara baru supaya kita semua bisa tumbuh sehat gitu ya. Apa yang harus dilakukan dengan di tengah persaingan yang teknologi yang sekarang ini. Mana yang mau akan kita contoh? Sudahkah siap misalnya orang Indonesia itu dengan model subscription gitu? Karena semuanya gratis ya. Kayaknya belum gitu kalau kita bicara. Kompas ID misalnya tempatnya Mas Yogi, itu juga belum juga. Akunnya karena dari kantor. Tempo relatif dalam konteks yang sekarang tumbuh mereka. Tapi memang Tempo sekarang kan punya uniqueness yang berbeda. Iya, betul. Melakukan konten-konten yang beda sendiri lah. Kira-kira. Nah, terkait dengan Tempo nih Mas, sekarang Mas Revo menyinggung ya, kita sepakat Tempo mempunyai tanda kutip uniqueness ya. Nah, tapi apakah bapak-bapak di sini pernah mungkin melihat data terakhir atau memiliki mungkin terkait dengan data kepercayaan dari publik terhadap TV berita untuk era-era saat ini? Karena saya ingin merefleksikan kepada kondisi yang ada di lapangan. Tidak sedikit yang menilai atau yang mengatakan bahwa sepertinya untuk aku pribadi atau gue pribadi, gue udah nggak cari berita lagi lah di media-media mainstream. Karena sepertinya beberapa media ini di dalam tanda kutip ya di quote sebagai PR pihak tertentu. Nah, boleh mungkin dari Bang Lalumara seperti apa? Quote PR tertentu. Paling berat media adalah khusus untuk Bang Mara. satu mengkomunikasikan, mengglorifikasi bahwa untuk orang supaya optimisme itu selalu muncul ada. Berita-berita baik ya kita harus siarkan. Betul bahwa teori adalah bad news is good news, ya itu hal di sisi lain. Jadi sebagai media dalam situasi seperti ini ya memang kita harus beradaptasi. Kita harus bisa hidup dalam segala musim dan
posisinya tetap bahwa ya seperti Mas Yogi bilang, Bang, clear bahwa jurnalisme itu sebuah profesi yang kita harus jaga kredibilitasnya. Bahwa menyampaikan berita baik yang tentu memang sudah dikurasi baik, ya kenapa apa salahnya gitu. Dan ya hari-hari ini memang ketergantungan dalam tanda petik kepada harap seperti Pak Yogi, pemerintah ya sangat besar. Karena apa? Ya pertumbuhan ekonomi seperti ini, spending apalagi pertumbuhan kredit 7-8% yang di Pak Budaya, ya nggak mungkin spending akan ke medianya udah pasti kecil, nggak mungkin. Kita berharap bahwa pertumbuhan kredit itu 22% sehingga orang jor-joran profesi yang akan tambahnya ke media gitu. Kalau sekarang dengan situasi seperti ini yang bagaimana, ya hidup harus memilih, Pak. Saya kira itu aja. Baik, nah Bang Yogi mungkin, Mas Yogi mungkin ingin menambahkan terkait dengan hal tersebut, apalagi mungkin kita kaitkan juga ya dengan sedikit terkait data Nielsen. Tadi Bang Lalu Mara sempat menyebut juga di awal tidak mengambil terkait dengan kenyataan gitu, hanya ada di kota-kota besar saja. Kalau tidak salah tadi 11 kota doang. 11 kota. Ya, ya kalau saya ini kaitannya dengan ada ruang redaksi yang dengan satu ya, saya melihatnya begini. Saya yakin pada prinsipnya siapapun orang yang bertugas di redaksi manapun, mereka atas nama profesi jurnalis pasti akan menyandarkan itu kepada prinsip kerja jurnalistik. Semua samalah rata-rata. Bahwa kemudian ada kebutuhan, tadi ada government spending dan sebagainya, nggak apa-apa. Sepanjang satu, dari pemerintah juga dewasa. Bahwa kerja jurnalistik adalah kerja banyak aspek. Kerja mengklarifikasi, kerja melakukan sesuatu untuk kepentingan publik. Jadi ketika ada satu ruang redaksi berpihak kepada publik dalam sisi pemberitaan karena ada satu policy dari pemerintah yang dianggap merugikan, yaitu harus dilihat sebagai bagian dari koreksi. Itu dulu. Yang kedua, pelaku industri media dalam hal ini jurnalis atau pers juga sama harus menjaga itu. Nggak serampangan, nggak asal sembarangan. Satu asal membela publik tapi dia juga tidak akurat dengan data dari pemerintah. Sama. Saya mau mengusulkan, mumpung forumnya baik. Kalau tadi kita menghitung berapa sih market share-nya semua total TV berita gitu. Katakanlah 8 di reguler, mungkin 14 kalau lagi ada peak season dan sebagainya. Menurut saya kita duduk bareng, terus kemudian kita sama-sama. Kita ini kan punya DNA sama. Produk-produk kita ini basisnya adalah produk jurnalistik. Kita bisa menyampaikan atas apa persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, khususnya dalam komunikasi publik. Dalam banyak hal harus kita akui, pemerintah seringkali ada di belakang persoalan soal komunikasi. Lebih reaktif ketimbang responsif. Kenapa nggak kita duduk bareng-bareng? Ya kan, kita sama-sama supaya ingin mengatakan bahwa seluruh fungsi kehumasan di pemerintah ini, ternyata ada step-stepnya. Tapi mereka juga harus berpikir dewasa bahwa ketika duduk bareng dengan kita, tidak harus kemudian semuanya harus yang satu arah dari mereka. Itu namanya video pamflet. Publik pun akan tinggal. Kenapa? Hari ini ada ruang namanya ruang redaksi tandingan yang namanya sosial media. Ya, betul. Mereka akan memilih. Itu mungkin jangan-jangan yang kemudian harus jadi koreksi kita semua. Kenapa lebih banyak orang yang tadi Sosa bilang banyak, gue nggak mau lihat dari mainstream. Ya karena memang seleranya atau relevansinya nggak masuk. Ya. Kita ingat 17+8, kita ingat beberapa ada yang bisa mengumpulkan donasi 10 miliar dan sebagainya. Artinya potensi itu ada. Nah disitulah kemudian seharusnya kita berpikir keras. Dan itu bagian dari inovasi. Itu bagian dari adaptasi. Tanpa mengesampingkan prinsip kerja jurnalistik. Kan kita semua ini menggunakan frekuensi publik kan harus menjadi bagian sukses siapapun pemerintahnya. Tanpa mengesampingkan prinsip kerja jurnalistik. Kenapa? Karena prinsip kerja jurnalistik pada dasarnya pasti mendukung kok semua program itu. Coba aja dibedah satupun dari sisi kontrol, dari sisi apanya. Karena selalu ada distorsi, noise mengganggu program pemerintah. Kita ini yang dipakai. Tadi Revo memberikan contoh cukup baik ketika rame soal S dan sebagainya viral, ujung-ujungnya ketika mau menjelaskan mengundang kita. Kenapa? Karena ada infrastruktur, ada situasi yang mereka juga lihat di kita. Betul. Itu yang sebetulnya harus kita jaga sih. Dan tapi kita mau juga lagi. Ya karena kita melihatnya sebagai tanggung jawab kan. Tanggung jawab pers Bang. Mas, gitu. Tapi hasil risetnya Reuters Institute terakhir itu kan malah pendengung media sosial itu masuk dalam kategori sebagai politisi kan. Kalau di riset Global Institute itu lebih karena kelembagaannya kan. Iya kan. Artinya sebetulnya kalau misalnya mau ditarik lebih jauh,
teman-teman itu juga bisa skeptis juga kan sebetulnya, tidak bisa, cuma iya, itu. Gitu. iya. Yang kedua tadi itu yang soal tugas pemerintah hari ini sebagai pemerintah modern itu tugasnya kan mengkomunikasikan terus susah. Jadi nggak bisa tuh kamu mengumumkan ini ada MBG terus ditinggal gitu, enggak. Betul. Dia harus terus menerus dikasih ada evaluasi, ada review dan segala macam. Dan karena itu yang bisa melakukan itu ya TV berita karena kita punya ubiquity, kita punya framing itu saya kira itu. Jadi relevansinya tetap ada saya kira. Jauh lebih ini di tengah kondisi hari ini ya, Bu ya. Ya, konsistensi terhadap profesi bahwa kita menjaga, kita mau menjaga industri ini satu hal. Tapi kemudian kan kalau TV berita ya bisa dibilang ruhnya kan soal prinsip kerja jurnalistik. Sejauh mana kita bisa menjaga itu? Kerja jurnalistiknya itu tetap. Kalau packaging mungkin bisa berubah. Packagingnya bisa berubah. Cara masak kan beda-beda. Kita paling gampang gini loh. Dulu itu kalau kita ngelihat perkembangan audiovisual ya, dulu itu kita terbiasa. Mungkin zaman saya, Mas Yogi, Zaki, sama lah ya. Kita itu dulu diajarin kalau misalkan film bikin dokumenter, cut-nya tuh pelan. Gaya Discovery Channel zaman dulu. Betul. Atau gaya NSK ya, dari NHK. Tiba-tiba muncul MTV. MTV yang dia bisa swing, nabrak garis ini. Nabrak garis imajiner dan sebagainya. Kemudian gaya MTV style itu masuk dalam cara kita mengkonsumsi audiovisual. Generasinya berubah. Akhirnya TV-TV semua harus membuat konten-konten yang pacingnya cepat. MTV style. Kamera tidak lagi statis, tidak mesti melulu statis pakai tripod, tapi boleh handheld dan sebagainya. Sekarang nggak masalah. Sekarang bahkan lebih cepat lagi. Tap. TikTok kayaknya udah begitu kan. Nah, mungkin itulah salah satu adaptasi yang harus kita lakukan. Kontennya tetap secara jurnalistik pakem-pakemnya sama. Substansinya sama, tapi mungkin packagingnya berubah. Nah, itu yang mungkin salah satu juga itu challenge yang lain. Baik. Menarik sebenarnya untuk kita bahas lagi ya. Karena saya melihat banyak sekali perspektif yang dibagikan oleh wartawan-wartawan senior yang ada di samping kanan kiri saya ini pemirsa. Dan kali ini kita juga sudah kedatangan salah satu narasumber yang dari tadi kita sudah tunggu ya Bapak-Bapak ya. Ada Mas Aiman Wicaksono, pemimpin redaksi iNews yang akan bergabung. Mas Aiman boleh mendekat? Langsung live ya? Oh iya langsung live. Kita semua di sini karena menunggu Mas Aiman. Mau diganti kan? Bang. Kamu pesan sini ya. Mohon izin. Baik. Udah panjang. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya Mas Aiman ya. Dan pemirsa kita akan kembali lagi. Di Berita 1 dan BTV. Berita seputar informasi, agenda dan kebijakan Presiden, Wakil Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, hingga pemangku kepentingan di tanah air akan hadir. Terus saksikan Berita Merah Putih setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Berita 1 dan BTV. Selamat sore Komandan. Berita kriminal kembali untuk melaporkan aksi-aksi kriminal yang terus terjadi di sekitar kita. Bersama saya, Adinda Putri, hanya di Binal. Karena ini Berita Kriminal. Hanya di BTV dan Berita 1. Tingkatkan tawakalnya daripada ikhtiarnya. Karena apa? Yang ngundang pembeli
yang menggerakkan hati manusia, menggerakkan hati para pembeli itu Allah. Nama saya Tamrin, saya udah mulai bisnis mainan kayu ini sejak 2008. Hanya di Berita 1 dan BTV. 10 years ago, Jakarta Globe was part of Investor Daily Now. It's published every Friday in Investor Daily newspaper, sharing stories that introduce Indonesia to the world. Jakarta Globe, bring Indonesia to the world. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di BTV Arah Baru Informasi. Dari tadi kita sudah panjang lebar ya membahas terkait dengan perspektif tantangan media di era digital dengan Mas Yogi, Bang Lalu, kemudian Mas Revo dan juga Mas Zaki. Nah, ini bintang tamu yang kita sangat nantikan dari tadi juga perspektifnya dibagikan. Siapa yang nggak kenal Aiman Wicaksono ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Mas Aiman tadi saya sudah bertanya panjang lebar kepada bapak-bapak di sini mengenai tantangan di era digital saat ini, apalagi TV berita ya, perspektif kita ya. Nah, Mas Aiman ini kalau tidak salah tadi saya dapat bocoran dari Mas Yogi terkenal dengan tanda kutip jihad jurnalistiknya nih. Nah, bagaimana Anda melihat terkait dengan jurnalistik yang kita harus pegang utuh terkait dengan kaidahnya, profesionalnya, etiknya di era digital ini? Oke, saya bicara soal bagaimana bertahan ya. Saya mungkin orang yang paling optimis bahwa TV berita, media massa yang fokus pada pemberitaan itu paling bisa bertahan. Kenapa? Kita pakai logika sederhana. Entertainment, ya, hiburan. Hiburan Indonesia nggak laku untuk Korea Selatan. Sebaliknya mungkin bisa laku. Betul ya? Tapi berita Indonesia diperlukan secara global. Investor dan seterusnya. Satu. Oke? Jadi lingkupnya itu lebih kecil. Tapi untuk berita lingkupnya jauh lebih luas. Yang kedua, semakin banyaknya, kita sering bilang tsunami informasi. Sekarang bukan hanya tsunami informasi, tapi juga ada tsunami ChatGPT, tsunami AI, deepfake. Ya, orang sekarang, saya posting di beberapa media sosial saya, nggak bisa dibedain lagi ya. Orang ketemu salah satu, saya sebut merek nggak apa ya, iPhone yang di Laut Jawa, itu hampir nggak semua orang tuh nggak akan bisa melihat itu, kecuali ya beberapa orang dan kita orang-orang media televisi nih. Kenapa? Ada hal-hal yang nggak masuk akal. Contoh misalnya, kok Laut Jawa pasirnya putih? Pulau Seribu juga nggak seputih itu. Ya. PIK 2 tempatnya BTV juga nggak seputih itu gitu. Walaupun artificial. Ada banyak. Kemudian casingnya, dusnya itu ada yang ada gambarnya dan tidak. Intinya ya nggak semua orang bisa membedakan. Dan kemana orang memverifikasi itu? Media massa. Itu yang kedua. Yang ketiga, data. Data, ini Nielsen Media Research ya. Kita kalau seandainya TV, media manapun kita mengacu pada data itu. Karena memang hanya itu yang bisa kita lihat ya. Bahkan bukan minute by minute lagi, tapi second by second. Dalam 5 tahun terakhir, ya ada peningkatan 5-12% tepatnya. Konsumen media pemberitaan. Kenapa? Semakin banyak deepfake informasi yang di media sosial, informasi yang abu-abu, ya, mungkin bukan menyesatkan. Jadi sekarang, bisa sedikit ya, orang sekarang hoax itu di DFK, disinformasi, fitnah, kebencian. Itu bukan dimunculkan semuanya fake, semuanya palsu, enggak, dicampur. Jadi orang bingung. Angle-nya pun hampir mirip-mirip, seolah-olah benar. Padahal tidak. Utak-atik gatuk, connecting the dots, seolah-olah oh iya benar, padahal tidak. Angle misalnya, mohon maaf saya sebut, nggak apa acara saya. Rakyat bersuara, misalnya. Rakyat bersuara. Ya. Itu dibilang karena menampilkan satu topik tertentu, lalu kemudian ada yang menggerakkan. Bagian dari kekuatan besar, bagian dari orang besar, ya salah, tidak benar, 100%, 1000% saya katakan tidak benar. Tapi mereka menggunakan satu angle seperti itu, tapi kemudian ada beberapa yang kemudian oh ya kan ini si ini sempat begini,
ini sempat begini, lihat nih pernyataan ini, benar kan? Lalu begini, kemudian digorenglah analisis seperti itu seolah-olah orang, oh iya benar. Ini contoh kecil. Kemana kemudian orang mendapatkan kebenaran itu? Apakah dari hal-hal seperti itu? Tidak. Media masalah. Media massa lah, ya bukan masalah. Media massa lah yang melakukan menjadi ruang konfirmasi, menjadi ruang verifikasi, ya, yang kemudian itu menjadi pegangan baru publik nowadays saat ini. Dan itulah sebenarnya gifted kita. Kita ini blessing in disguise. Ada bless di situ, ada rahmat, ada berkah di situ. Yang kemudian kita bisa dapatkan, tetapi bagaimana kita menjaga kepercayaan publik ini. Oleh karena itu, saya pribadi di iNews Media Group, ya, saya selalu menyampaikan, informasi sekarang ini bukan memblok. Kita nggak boleh memblok informasi. Kenapa? Karena publik itu butuh informasi. Yang harus dilakukan adalah mengarahkan informasi ke arah yang baik. Ini sebuah pesan penting. Jadi kalau orang bilang, bad news is a good news. No, itu adalah pernyataan yang patah, yang setengah. Bad news is a good news for clarifying the issue from uncertainty to certainty. Jadi berita buruk adalah berita yang baik untuk diklarifikasi dari sebuah ketidakpastian menuju ke sebuah kepastian. Baik. Itu jihadnya. Itu jihadnya. Baik, nah kalau begitu saya ingin kaitkan sedikit nih Mas Aiman. Kita tahu ya, tadi Anda sudah menegaskan terkait dengan TV berita ini pasti kita optimis akan selalu ada dari waktu ke waktu dan juga menjadi media atau wadah verifikasi. Tadi semuanya juga sepakat terkait dengan itu, apapun yang terjadi verifikasinya balik lagi ke TV berita. Karena kita yang paling dipercaya ya. Tapi Mas, ada satu fenomena yang juga terjadi ya, kita lihat ya, banyak sekali terkait dengan hal-hal yang beredar viral ataupun yang dikonsumsi banyak masyarakat itu justru yang dalam tanda kutip ini kan tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik atau juga banyak mengandung hoax. Ini media sosial maksudnya? Ya, media sosial. Okay. Nah, ini kita sebagai TV berita melihat fenomena tersebut, lebih banyak atensi terhadap hal-hal yang seperti itu dibandingkan kualitas yang kita hasilkan ya. Contoh apa misalnya? Saya bisa cuma. Contoh apa misalnya? Misalnya kita melihat terkait dengan berita pembunuhan seorang. Berita receh yang beredar luas, tapi kita belum tahu nih kasus posisi sebenarnya itu seperti apa. Okay. Nah, media mainstream atau media TV berita kita kan menjadi wadah untuk verifikasi. Nah, Anda melihat hal-hal yang viral dikonsumsi masyarakat ini harusnya menjadi suatu peluang bagi kita TV berita untuk bisa lagi lebih melesat lagi di era digital ini, atau ada keresahan sih yang muncul dari hal ini? Itu justru malah saya sampaikan tadi, bahwa semakin banyak informasi yang butuh diverifikasi, maka disitulah peran media itu muncul. Makin relevan. Dan disitulah makin relevan, dan disitulah kemudian kalau kita bicara bisnis media, pasar itu muncul. Karena orang butuh, kan prinsip media itu apa sih? Ada gula, ada semut. Contoh misalnya IG, Instagram, TikTok, buat apa sih kita gedein? Oh, toh kalau seandainya itu kalau gedein YouTube aja karena ada uangnya misalnya gitu kan. Enggak, prinsipnya enggak gitu. IG, Instagram, TikTok ya, mungkin lagi yang lain. Kalau semakin banyak orang engagement ya, semakin banyak yang besar ya, semakin banyak orang yang lihat itu, engagementnya semakin tinggi. Kan bukan kita berharap seperti YouTube misalnya dapat uang dari programmatic, AdSense dan seterusnya. Tapi kan orang bisa kerjasama dengan kita, brands dan lain sebagainya. Kan satu hal. Oke. Jadi kadang-kadang ada pemikiran ngapain kita gedein IG dan YouTube, ini media massa ya. Toh kan ada YouTube yang bisa kita fokuskan misal gitu. Enggak, ini saya nggak bicara pribadi, bicara media ya. Media itu kan ada banyak kemudian yang bicara soal yang bekerja sama terkait dengan brand, lalu mereka bisa build in di situ dan seterusnya. Nah, prinsip ada gula ada semut tadi. Nah, oleh karena itu saya sampaikan ketika ada satu isu yang dikatakan misalnya hoax ya. Tapi menarik, jadi perhatian yang luar biasa. Media harus mengambil itu. Makanya tadi itu kan bad news is a good news. For clarifying the issue, untuk mengclarify, untuk menjelaskan, from uncertainty to certainty. Disitulah peran media ada. Dan disitulah akhirnya pasar baru, market ya, new revenue stream untuk media, kalau kita bicara soal gimana media bertahan, itu muncul. Karena prinsip ada gula, ada semut tadi. Justru bukan berarti kita menghindari, enggak. Tapi kita masuk ke situ. Makanya kalau media itu filosofinya pas seperti burung Raja Wali sebenarnya. Raja Wali Citra Televisi.
Iya, ya kan ada Raja Wali yang lain ya. Dua-duanya dari Raja Wali. Kenapa? Semakin aja. Ya nggak apa-apa sih, itu bagian dari perjalanan pers Indonesia. Iya. Dua-duanya kan. Loh, itu media masa pertama loh, harus kita akui kan. RCTI itu media masa pertama yang swasta ya. Pos kita juga. Bahwa ketika ada badai, disitulah dia bisa memberikan manfaatnya. Disitulah dia hidup. Nah, media juga seperti itu. Ketika ada hal-hal yang buruk, disitulah dia harus masuk. Buat apa? Buat clarifying the issue from uncertainty to certainty. Dan itu bagian dari tanggung jawab pers. Tanggung jawab. Kalau bahasa Kompas yang disebut dengan rumah penjernih, clearing house dan seterusnya. Contoh paling ini gini sih, kemarin ketika akhir pekan lalu ya, ketika ada satu selebgram yang meninggal dunia. Iya, betul. Itu kan, dia kan rame ya. Rame ya. Siapa namanya? Lula Lava. Balon itu. Dan sampai sekarang masih misteri. Masih misteri. Nah, kemudian kita kan digerakkan juga oleh algoritma di media sosial ketika itu tumbuh gitu. Tapi dari situ kan kita kemudian bisa menjelaskan kepada publik, terutama kepada orang-orang tua gitu, bahwa bahan yang selama ini whipped cream misalnya, whipped pink gitu ya, menjadi sebenarnya yang balon itu. Meskipun kalau kita bahas itu dihajar tuh di medsos. Orang meninggal ya, padahal itu pembahasan ilmiah sebenarnya. Ilmiah, tapi itu kan menjadi sebuah membangun kesadaran kepada orang-orang generasi yang mungkin tidak tahu gitu, bahwa ada barang kayak lem iPhone yang kemudian disalahgunakan. Ini kan juga sama kan. Dan kita sebenarnya bisa menjelaskan banyak hal angle itu, memberi pengetahuan pada publik gitu. Isu awalnya digerakkan oleh algoritma ketika ada selebgram meninggal. Walaupun memang kalau dalam konteks sekarang somehow itu tanggung jawab kita nih, makanya kita di media itu ada ruang redaksi yang bisa memutuskan bahwa apakah kita semata-mata mengikuti pola algoritma karena viralitas atau ada hal-hal penting lain yang harus kita urusan publik lah ya. Urusan publik harus kita. Jawabannya dua-duanya. Makanya dari dua-duanya. Dua-duanya betul. Dua-duanya harus kita ini. Jadi dalam konteks misalnya minggu lalu gitu, ada beberapa isu yang kemudian muncul kan, ada kematian Lula yang itu secara algoritma tinggi, tapi di satu sisi juga kemudian ada seleksi deputi Dewan Gubernur, Gubernur, atau juga kemudian ada longsor di Cisarua yang 80 orang meninggal dan pada waktu itu belum ada kejelasan 23 Bandung Barat, marinir gitu dan sebagainya. Nah ini kan hal-hal yang kemudian ruang redaksi yang harus membutuhkan. Ada sisi algoritma yang harus kita, memang ini viral, harus kita dalami juga. Tapi tanggung jawab media juga menyampaikan hal-hal penting lain. Itulah fungsinya sebenarnya ruang redaksi. Rasanya memang beberapa tahun belakangan kita itu selalu dalam rapat-rapat redaksi itu kan selalu melihat kan bagaimana media sosial hari ini lagi itu yang tadi saya bilang bahwa ada ruang redaksi tandingan yang namanya sosial media, dan kita hadir itu untuk tadi Aiman bilang harus meneguhkan komitmen kita kepada prinsip kerja jurnalistik, yaitu tadi mengklarifikasi, melakukan edukasi, karena itu bagian dari tanggung jawab. Dan tidak boleh lari dari isu-isu yang memang menjadi perhatian publik. Ini enggak itu. Termasuk tadi soal whipping yang mungkin secara media sosial ketika itu membahas, itu pasti akan banyak sekali pro kontranya. Bahkan akan, kalau kita bilang pasti dihantam di media sosial. Tapi itu menjadi poin penting untuk clarifying the issue from uncertainty to certainty tadi. Clearing house tadi. Dan itu menjadi penting supaya, karena begini, apa sih inti dari jurnalistik itu? Mencari kebenaran. Betul. Itu intinya. Mencari kebenaran. Dan kebenaran tidak akan pernah hidup dalam ruang gelap. Tapi dia akan selalu ada dalam ruang yang terang benderang. Betul sekali, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Aiman juga, dan inti pembahasan kita semuanya sepakat ya bahwa memang TV berita masih relevan dan kita akan selalu menjadi wadah untuk mencari penjelasan, untuk mencari clearance ya, untuk mencari klarifikasi. Nah, saya juga memberikan kesempatan bagi bapak-bapak pemimpin redaksi dan juga yang ada hadir di sini, banyak yang bertanya bagaimana sebenarnya ketika ada suatu isu yang beredar luas, ada hal yang terjadi, ruang redaksi, meja redaksi ini menjaga independensinya. Nah, mungkin mulai dari Bang Lalu terlebih dahulu. Setiap peristiwa kan memang harus kita beritakan.
Pertanyaan apapun gini, itu. kenapa mesti independensi? Pertanyaan pertama ke Bang Lalu. Karena beliau merupakan yang paling senior di antara kita, iya. sehingga pasti Kira ada sepak pertimbangan terjangnya lain. terjaga, gitu. Setiap Bukan peristiwa, karena beliau berita nomor 1, bukan. Masa dianggap berita ini. setiap peristiwa ya pasti kita beritakan. Dan kita harus konfirmasi seperti apa yang disampaikan Mas Aiman, Mas Yogi tadi, bahwa prinsip-prinsip jurnalistik kita harus diterapkan karena kita media massa yang punya aturan, yang semua aktivitasnya berdasarkan SOP yang jelas, berdasarkan kode etiknya jelas gitu. Ya harus diberitakan. Baik. Nah, barusan saya dikabarin bahwa waktu kita memang terbatas, dan saya langsung aja tanya, mumpung ini karena kita masih dalam rangkaian Hari Pers Nasional tanggal 9. di sini nggak apa-apa over dikit lah. Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2026 nanti. Nah, tadi sudah ada pembahasan terkait dengan intervensi dari pemerintah. Ini menjadi hal kunci juga untuk keberlangsungan media. Selain kita menjaga rasa optimisme tersebut. Nah, kalau bisa disampaikan mungkin dari Mas Revo lebih dahulu ya, bentuk intervensi apa sih yang diharapkan? Mungkin bisa jadi suatu insentif kah? Atau mungkin regulasi platform media kah? Atau mungkin ada mekanisme yang disiapkan untuk menjaga pekerja media itu sendiri. Nah, mungkin yang kira-kira menurut Mas idealnya seperti apa? Mulai dari Mas Revo, Mas Aiman, Mas Zaki, dan berlanjut. Silakan Mas Revo. Ya kalau TV berita dianggap sebagai bagian gitu ya, artinya kan yang harus dijaga adalah ekosistem bisnisnya harus hidup gitu. Karena tadi kan Bang Lalu Mara menyampaikan ya, every second ada cost-nya gitu. Airtime-nya mahal kalau kita bicara ini kan. Jadi artinya memang harus dibangun ekosistem bisnisnya harus bisa jalan. Nah, apakah itu dalam pemberian insentif-insentif? Bisa jadi gitu ya. Kalau misalkan dalam kondisi sulit ketika COVID kemarin kan ada beberapa insentif. Karena kita menjadi media massa itu, media TV berita, media massa itu kan meng-counter semua. Ketika ada pandemi juga ada infodemi kan pada waktu itu. Ada noise yang terlalu tinggi dan kemudian kita menjadi clearing house. Dan itu ada diberikan beberapa insentif. Kalau dalam konteks sekarang ya kalau memang kita sama-sama, ya, paling penting sebenarnya menjaga ekosistemnya supaya tetap bisa tumbuh. Itu sebenarnya sih kalau yang kita butuhkan ya. Bagaimana menjaga persaingan to fair misalnya antara media arus utama dengan media sosial gitu. Karena tadi gitu, yang tadi Mas Zaki sampaikan gitu, kita nggak mungkin ngomongin banyak di TV di terestrial itu kan, orang ngerokok aja harus kita blur, gitu kan. Sementara kadang-kadang polisi ngomong ketika ada di konvers gitu, ketika ada di TKP ya, di tempat kejadian perkara, polisi memberikan keterangan ternyata di belakangnya ada yang merokok kan, itu kan itu kan hal yang kita juga akan bisa berpotensi kena masalah gitu kan dalam B3SPS. Ada banyak hal sebenarnya, tapi aturan-aturan yang lebih fair antara ini juga media arus utama dengan media sosial, kemudian bagaimana mekanisme pengaturan yang tadi saya sampaikan, membuat tidak hanya sekedar bisnis to bisnis, tapi juga pemerintah harus turun tangan di situ untuk memberikan regulasi yang lebih pas misalnya. Dan ada banyak hal lain sebenarnya sih. Yang paling penting sebenarnya ekosistem. Tapi kuncinya regulasi atau aturan yang fair ya, Mas ya? Iya, kurang lebih, dan menciptakan ekosistem yang inilah. Kayak misalnya gini lah. Kita ini sekarang semua nih, TV berita harus punya kantor biro kan? Ya, dalam satu regulasi. 20%. Betul nggak? Siaran lokal. Siaran lokal. Tapi pernahkah pemerintah itu memikirkan aturannya? Biro ini bisa hidup atau enggak? Dengan rezim Nielsen yang sekarang ya? Nggak bisa pasti. Nggak bisa. Tapi kita semua harus membiayai biro. Biro-biro harus ada, siaran lokal harus ada. Dan itu costly. Nah itu kan sebenarnya bisa dipertimbangkan, diskusikan gitu. Banyak hal sebenarnya sih yang harus bisa dielaborasi. Duduk bersama dulu aja nih antara kita dengan industri, dengan pembuat regulasi. Baik, nah Mas Aiman kira-kira menurut Anda intervensi dari pemerintah yang paling ideal untuk media? Ya sebenarnya kalau saya kan nggak hanya bertanggung jawab terhadap televisi ya. Ada juga radio, ada juga portal, ya, ada juga portal, radio, dan media sosial. Tapi begini, yang paling berat itu sesungguhnya portal. Dia declining terus. Karena orang sekarang traffic itu, orang nggak ngeklik lagi. Karena ketika ChatGPT mereka crawling. Ketika Perplexity mereka crawling. Ketika Gemini mereka crawling. Dan gitu kan. konten kita. Iya, dan belum tentu orang ngeklik. Dan itu kan berpengaruh pada traffic kita. Semuanya turun, bahkan ratusan %. Mau yang sebut yang paling besar sampai yang mediocre di bawah ya gitu, itu turun semua.
Dan itu yang sesungguhnya perlu diselamatkan nomor satu. Baik. Yang kedua tentu ya karena padat modal tadi, televisi tadi sudah disebutkan oleh Bung Revo ya, bahwa ada beberapa hal. Tapi above all ya, kita ini satu tadi sebutkan ada regulasi yang harus disesuaikan, harus dilihat, harus disesuaikan. Tapi juga jangan lupakan, ketika kami bisa bekerja secara profesional, maka itu sudah 75% lah membantu kami dalam hal mempertahankan kehidupan media massa. Baik, nah langsung Mas Yogi dan Bang Lalu kira-kira ada tambahan sedikit? Menurut saya, pemerintah, cara pandangnya kepada media massa juga harusnya sama dengan industri lain. Pada saat industri lain sunset, mereka kasih insentif tax. Harusnya juga pada industri media bebas pajak ya untuk media massa juga pada saat situasi seperti ini pemerintah juga tidak bisa bantu tapi memberikan keringanan soal karena bagaimanapun juga media massa itu kan bagian daripada upaya mencerdaskan bangsa, meningkatkan pengetahuan. Jadi kacamata pemerintah harusnya juga sama dalam melihat industri yang sedang sunset langsung diintervensi dengan memberikan insentif tak pajak atau macam-macam insentifnya. Juga pada saat sebetulnya kan juga pemerintah pasti juga tahu bahwa media massa sedang lagi berat, ya harusnya juga bisa lihat bahwa pemerintah juga bisa memberikan intervensi, salah satunya di pajak, keringanan pajak. Baik, pajak ya. Baik, nah kalau Mas Yogi mungkin singkat saja Mas. Saya sih sama ya, artinya tadi saya mengatakan bahwa kalau memang konsisten bahwa media adalah pilar keempat demokrasi, ya kan, artinya libatkanlah media dalam perjalanan pemerintah tanpa mengesampingkan prinsip kerja jurnalistik, itu penting. Penghormatan atas itu yang menjadi penting, sehingga yang tadi, pemerintah dewasa ketika sebuah ruang redaksi melakukan koreksi atas kebijakan apapun yang basisnya data, basisnya profesional etik, dan kompetensi jurnalistik ya harus dihormati sebagai bagian sukses dari itu kan ada itu yang democratic trust funding itu yang lagi digagas Bappenas misalnya harus muncul dari pemerintah. Baik, kita harap apa yang menjadi pembahasan kita ini bisa kita kumpulkan, kita sampaikan juga ya kepada pemerintah. Apalagi tadi kita sudah kehadiran langsung ya, ada Wapres, dan kita sudah coba sampaikan juga terkait dengan hal-hal yang penting untuk menjadi atensi bagi media. Namun sayang sekali Bapak-Bapak, karena waktu kita terbatas, kita lanjutkan pembahasan menarik ini di ruang atau kesempatan yang lainnya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih. Terima kasih. Mas Yogi, Bang Alu, Mas Zaki, Mas Aiman, Mas Revo. Baik. Di sini.